lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah sampai pada tanggal 8 Muharram 1447 Hijrah. Hari berganti, musim berubah. Orang datang ke tempat walimah nikah, tiba-tiba saja sudah datang jemputan undangan akikah. Baru saja memperingati Maulidur Rasul, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah itu datang kembali 12 Rabiul Awal. Baru saja umat muslimin sibuk dengan hilal ru'yah Ramadan. Tidak lama setelah itu panitia masjid kembali rapat persiapan imam dan khatib Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah bukti benarnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yataqarabuz zaman," waktu semakin pendek, semakin terasa dekat. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, zaman saling mendekati. Apakah 12 jam siang, 12 jam malam, 24 jam sehari semalam itu semakin pendek? Ternyata tidak berubah. 1 detik menjadi 60 detik, 1 menit menjadi 60 menit, 1 jam, 12 jam siang dan 12 jam malam. Tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Lalu kenapa waktu begitu cepat terasa berlalu? Kenapa zaman semakin mendekat? Karena banyaknya alat-alat yang menyibukkan kita. Alat yang pertama muncul bernama radio. Hanya ada suaranya, tidak nampak gambar orangnya, dan orang menunggu kapan cerita itu. Ada cerita yang dimulai setelah maghrib, ada orang yang menunggu ceramah tausiah menjelang kultum berbuka puasa. Ditunggu, dinanti, baru bisa didengar ceritanya. Lalu kemudian muncul alat yang lebih canggih. Tidak hanya suara, ada gambarnya, bergerak, warnanya masih hitam putih, tapi tetap juga menunggu film, cerita, khayal, ilusi, imajinasi manusia dipertontonkan, tapi tetap ditunggu, menunggu malam baru ada ceritanya. Berubah, ada warnanya, nampak dengan jelas, tetap juga masih menunggu. Ada sinetron, ada film, ada berita. Pukul 9 malam orang baru bisa menonton berita, dan hari Ahad hanya sampai jam 12 siang. Lalu kemudian semakin canggih, orang tidak lagi menunggu, kapanpun waktunya, dimanapun dia berada, tidak pernah terhalang. Ledakan informasi itu bernama internet, dengan segala macam cabang produknya. Itulah yang membuat waktu ini tidak terasa. Orang hanya duduk, pindah dari satu website ke berita yang lain, pindah dari satu cerita ke cerita yang lain. Cerita pendek 1 menit, tapi ditonton sampai 3 jam. Orang bisa duduk tenang, kehilangan merasa kantuk. Sampai ada orang yang tidak tidur-tidur, kehilangan kesadaran. Berapa banyak anak-anak kecil emosinya terganggu. Orang tua seakan-akan masuk ke dalam lubang setan yang membuat dia tidak sadar, saling caci maki, menyebar berita dusta. Setelah ditangkap, diadukan ke kantor polisi, barulah bergetar bibirnya meminta maaf. Saya khilaf, saya salah, saya tidak sadar. Orang sehat kehilangan kesadaran. Orang sakit semakin menderita. Orang yang sakit hati, sakit jiwa, melihat jiran tetangga memposting berita, semakin menjadi-jadi penyakitnya. Begitulah rupanya pikiran manusia dirusak. Tapi apakah semuanya merusak? Ya seperti pisau.
Pisau yang dipegang oleh anak umur 5 tahun, dia akan melukai nadinya, memutus urat lehernya, melukai kulitnya hingga berdarah. Tapi kalau pisau dipegang oleh orang dewasa, dia bisa memotong sapi, kambing dan unta. Dia bisa mengukir kayu pahat dengan indah. Maka tergantung apakah orang dewasa atau kanak-kanak. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi hari ini adalah tubuhnya dewasa, badannya tua, wajahnya menua, tapi sesungguhnya dia hanyalah anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Banyak orang kekanak-kanakan, tidak mengingat pada akhir zaman dia hanyalah anak kecil yang masuk ke dalam tubuh yang tua renta. Tidak ingat dia datang dari mana, dia sedang berada di mana, dan dia akan kemana, bekal apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa laki-laki dituntut untuk dewasa. Siapa yang wajib sholat Jumat? Baligh, berakal. Banyak orang baligh tapi tidak berakal. Maka yang dituntut mendengarkan khutbah Jumat adalah orang yang baligh sampai umurnya aqil, baligh, berakal. Orang dewasa berakal. Kalau dia tidak ikut pengajian maghrib, tidak ikut pengajian wirid yasin malam Jumat, tidak ikut pengajian subuh, wajib dia datang hari Jumat untuk mendengarkan wasiat takwa dari khatib. Khatib memuji Allah, alhamdulillah. Khatib berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Khatib memesankan wasiat takwa, takutlah kepada Allah. Hari akan berakhir, zaman akan berubah, kita akan mati. Khatib akan berdoa pada khutbah yang kedua, memintakan rahmat, ampunan, ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama 'abdin, kaki manusia akan tetap tegak berdiri. Kita bukan tamu terhormat yang dipersilakan sofa, tempat duduk. Kita adalah orang yang akan diminta tanggung jawab. La tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam semua manusia akan berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Apa saja pertanyaannya? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat akan ditanya. Kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati dan pikiran, ayunan tangan, langkah kaki, semua, setiap kata yang keluar dari lidah. Wa ma yalfizu min qaulin, ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu pun kata yang keluar dari celah bibir, tidak ada satu pun kata yang terlontar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang menghitung. Lalu semua catatan amal itu, inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat penjaga, kiraman mulia, katibin, menulis. Sampai masanya tulisan itu nanti akan ditunjukkan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, siapa yang kitab catatan amalnya diberikan dari sebelah kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka hisab perhitungannya akan mudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita semua melihat buku catatan amal, ada orang-orang yang wajahnya senyum merekah bahagia karena semua waktunya berisi amal soleh. Tapi ada orang-orang yang ketika buku catatan amal itu dibukanya, dia pun komplain dan berkata, ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semua tercatat, semua terhitung. Apa kata malaikat? Iqra, baca. Di dunia kita disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tapi di saat itu kita tidak disuruh membaca Al-Quran. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah buku itu saja sebagai alat menghitung. Kau lupa wahai manusia berapa banyak waktu yang sudah diberikan Allah, tapi catatan malaikat tidak akan mungkin salah. Iqra, baca buku catatan amal. Sekarang siapapun yang salah catatan bisa diedit, bisa diperbaiki.
Sekarang siapapun yang bersalah bisa membayar orang untuk membela di pengadilan manusia, tapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung tidak bisa menolong, wa ummihi, ibu kandung tidak bisa membela, wa abihi, ayah kandung tidak bisa mengulurkan tangan, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri, wa bani, anak-anak lari dari orang tua tidak lagi memperdulikan anak. Mengapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, karena setiap orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Siapa yang akan menolong? Apa yang akan membela? Yauma la yanfa'u malun, hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan lisan yang suci, dengan amal. Bagaimana cara kita menutup dosa-dosa kita? Tahun 1446, 1445, begitu banyak silap salah. Allah memberikan pintu taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa dia akan mati, hai orang-orang yang percaya bahwa dia akan dibangkitkan lagi, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, bertaubat sebenar-benar taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, berdosa, summa yatatahhar, setelah itu dia mandi taubat, berwudu, bertayamum, bersuci, summa yusalli rak'ataini, dia salat sunat taubat 2 rakaat, usalli sunnatan taubat rak'ataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, bukan membaca istighfar, bukan menghafal istighfar, tapi melafazkan pengakuan atas segala dosa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi illa ghafarallahu lah. Allah mengampunkan segala silapnya dosanya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambala, orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tidak lagi ada dosa, dia suci bersih. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, memperbaiki imannya dengan baik, wa amila amalan salihah, lalu dia mengiringi dosanya dulu di masa lalu dengan amal-amal saleh. Bagaimana mereka di hadapan Allah? Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah bukan menghapus dosa mereka, Allah bukan menghilangkan dosa mereka, Allah bukan menutupi dosa mereka. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah, semua dosa-dosa mereka itu menjadi hasanat, menjadi kebaikan-kebaikan. Apakah sahabat-sahabat Nabi itu tidak pernah berdosa? Apakah sahabat-sahabat Nabi itu tidak pernah syirik? Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Khobal, Khamar, zina. Tapi begitu mereka bertaubat kembali ke jalan Allah, masuk Islam, bersyahadat, mereka orang-orang yang radhiyallahu anhum, mereka diridhai Allah, wa radu'an, mereka ridha kepada segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masanya nanti kita akan ditanya, dan pertanyaan pertama yang ditanya, an umrihi fima afna, umur yang aku kasih kemana saja engkau berikan. Nabi Muhammad SAW diberikan usia 63 tahun. 63 tahun itu dipotong masa kanak-kanak karena tidak dihitung. Anis sabi hatta yahtalib, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastayqis, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafiqa, orang gila sampai subuh. Dipotong masa kanak-kanak 10 tahun, tinggal 53 tahun. 53 tahun itu diambil lagi tidur. Orang hidup 24 jam, kerja 8 jam, tidur 8 jam, hilang 8 jam, sepertiganya hilang. Kalau ada sisa 30 tahun, hilang 10 tahun, tinggal 20 tahun. Yang 20 tahun dipotong lagi masa kerja di jalan, di pasar, sendagurau, tertawa. Yang tinggal hanyalah sholat 2 rakaat. Kalau 1 rakaat 1 menit, 2 rakaat 2 menit. Di dalam 2 menit itu pun kita tidak sepenuhnya mengingat Allah. Astaghfirullahaladzim.
hanya pada takbiratul ihram, hanya pada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, hanya pada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, hanya pada at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Hanya pada detik-detik penting itu pun kita juga lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir tidak membawa apa-apa, mati pun tidak membawa apa-apa, tapi kita disibukkan dengan apa-apa dan kita akan dituntut oleh apa-apa. Lahir tidak membawa sehelai benang, mati pun tidak membawa pakaian, hanya dibungkus dengan kain kafan, sibuk mencari yang bukan apa-apa. Dan apa-apa itu jugalah yang akan membuat hisab begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya manusia yang sombong, manusia yang angkuh, manusia yang merasa dirinya besar, merasa kaya raya, merasa jumawa, merasa penguasa, pada akhirnya dia hanyalah setumpuk badan yang lemah, terbujur kaku di ruang ICU dan akan dipajang di ruang tamu, terbaring, tinggal gemerlap dunia. Saat malaikat mencabut nyawa pada hembusan terakhir, bersyukurlah kalau masih ada anak soleh yang membisikkan ke telinga akhir daripada lafaz yang keluar dari mulut, la ilaha illallah. Itulah yang selalu kita minta, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itulah mengapa pada saat tahlil afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, agar pada saat meregang nyawa, saat tak ada yang bisa menolong, saat anak kita lahir kita bisikkan ke telinganya sayup-sayup, asyhadu an la ilaha illallah. Kita tidak minta banyak dari mereka, kita hanya ingin saat kita melepas dunia, pada saat lahir tangan kita menggenggam, pada saat lahir tangan kita menggenggam, kita ingin menggenggam dunia, tapi pada saat mati tangan kita terbuka. Ternyata saat menghadap Allah tangan ini lepas terbuka. Innal ladzina amanu, orang yang membawa iman, summa istaqam, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Di saat akan mati itu datang malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Jangan engkau takut sakratul maut, jangan engkau takut pertanyaan mungkar nakir, jangan engkau takut hari hisab berbangkit, jangan engkau takut titian siratal mustaqim, jangan engkau takut pembagian kitab. Allah takhaf, jangan takut, wala tahzanu, jangan engkau sedih, jangan sedih meninggalkan keluarga, jangan sedih meninggalkan sahabat dan kawan, jangan sedih meninggalkan dunia. Wa absyiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga. Ternyata orang mau mati itu ada dua perasaan, perasaan takut, perasaan sedih. Takutnya hilang, sedihnya melayang. Dan saat itu malaikat membisikkan wa absyiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia sedang berbahagia itulah malaikat mencabut nyawanya, dan semua orang menangis, tapi dia sebenarnya tersenyum dalam husnul khatimah. Ada manusia yang lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingnya tertawa. Kenapa dia menangis? Menangis menghadapi suka duka dunia. Orang sekelilingnya tertawa menyambut kelahiran, tapi saat kita mati, sekeliling kita menangis melepas kita. Kita ingin saat mereka menangis, kita tersenyum, karena kita akan berhadapan dengan amal-amal kebaikan kalau kita istiqomah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa'dim wa an'im wa tafaddal wa barik ala ashraf wa barik ala ashrafil arabi wal ajam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam taslima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat
والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملكم وفرق جمعكم واجعل كيدكم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.